Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penelitian bioetika menggunakan manusia. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Nursika dan ada teman saya yang bernama Dia Ayu Aprilia. Pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada prinsip dasar etika penelitian menggunakan subjek manusia. Yang kedua, pedoman penelitian menggunakan subjek manusia. Yang ketiga, pengertian informed consent atau IC penelitian menggunakan subjek manusia. Yang selanjutnya, uji klinik pada subjek manusia. Dan yang terakhir, ada resiko penelitian menggunakan subjek manusia. Pertama, kita akan membahas tentang prinsip dasar etika penelitian menggunakan subjek manusia. Prinsip dasarnya ada 4, yaitu yang pertama, menghormati orang, yang kedua, ada manfaat, yang ketiga, tidak membahayakan subjek penelitian, dan yang terakhir ada keadilan. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, menghormati atau menghargai orang, respect for person. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, penelitian harus mempertimbangkan secara mendalam terhadap kemungkinan bahaya dan penyalahgunaan dari penelitian tersebut. Yang kedua, subjek penelitian yang rentan terhadap penelitian yang rentan terhadap bahaya penelitian perlu perlindungan. Yang kedua, ada manfaat. Keharusan secara etik untuk mengusahakan manfaat sebesar-besarnya dan memperkecil kerugian atau resiko bagi subjek dan memperkecil kesalahan penelitian. Hal ini memerlukan desain penelitian yang tepat dan akurat, peneliti yang berkompeten, serta subjek terjaga keselamatan dan kesehatannya. Selanjutnya yang ketiga, tentang bahaya. Salah satu butir yang utama adalah mengurangi bahaya terhadap subjek serta melindungi subjek. Yang keempat, tentang keadilan. Semua subjek diperlakukan dengan baik. Ada keseimbangan manfaat dan resiko. Resiko yang dihadapi sesuai dengan pengertian sehat yang mencakup fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, resiko yang mungkin dialami oleh subjek atau relawan meliputi resiko fisik atau biomedis, resiko psikologis atau mental, dan resiko sosial. Hal ini terjadi karena akibat penelitian, pemberian obat, atau intervensi selama penelitian. Yang selanjutnya, tentang pedoman penelitian menggunakan subjek manusia. Pedoman penelitian menggunakan subjek manusia sebagai subjek terdapat pada penelitian biomedis. Penelitian biomedis ini terdapat dalam beberapa pedoman. Yang pertama, The Number Code 1947. Yang pertama, persetujuan dengan sukarela. Yang kedua, penelitian mendapatkan manfaat dari kebaikan individu dan masyarakat. Penelitian diharuskan berdasarkan hasil percobaan dengan hewan coba. Hindari penderitaan fisik dan mental pada subjek penelitian. Penelitian tidak boleh dilaksanakan apabila sudah diprediksikan terjadi efek samping berat, bahkan kematian. Yang selanjutnya, resiko yang diakibatkan tidak boleh melampaui kewajaran persiapan yang baik sebelum melakukan suatu penelitian. Penelitian harus dilakukan oleh peneliti yang berkualitas. Manusia sebagai subjek penelitian memiliki hak untuk mengundurkan diri. Dan yang terakhir, peneliti harus menghentikan penelitian sewaktu terjadi hal yang membahayakan. Kemudian yang kedua, Deklarasi Helsinki, amandemen terakhir di Fortaleza, Brasil tahun 2013. Penelitian dengan mengikut sertakan manusia sebagai subjek penelitian harus berdasarkan hasil laboratorium hewan percobaan. Yang kedua, protokol penelitian harus melalui review oleh komisi yang independen sebelum penelitian itu dimulai. Yang ketiga, harus ada informed consent. Yang terakhir, penelitian harus dikerjakan oleh peneliti yang mempunyai kualifikasi risiko yang ditimbulkan dan harus lebih kecil dari keuntungan.
Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.